Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian dari Syarah Minhajis Salikin, di mana kitab Minhajis Salikin ini adalah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan kita membahas syarah Manhajis Salikin karya Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Qusayyir hafizahullah ta'ala. Maka langsung saja kita masuk pada pembahasan kitab Thaharah, kitab tentang masalah-masalah taharah. Wa amma as-salatu falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Ya, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, di muqaddimah penulis yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, beliau membahas tentang rukun Islam, ya, dan beliau membahas tentang dua kalimat syahadat. Pertama kali itu dibahas di muqaddimah. Maka sekarang saatnya untuk membahas rukun Islam yang kedua, ketiga, dan seterusnya hingga yang kelima, begitu ya. Itu bab-bab tentang masalah ibadat, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan bab-bab masalah muamalat, masalah munakahat, dan masalah jinayat, insyaallah taala. Maka di sini itulah mengapa Syekh Sa'di rahimahullah beliau menuliskan wa ammas shalah. Adapun salat, yakni setelah dua kalimat syahadat dijelaskan di muqaddimah, maka adapun salat itu memiliki beberapa syarat tataqaddamu 'alaiha, yang syarat-syarat tersebut harus dilaksanakan sebelum salat. Fa syurutus salati hiya ma yajibu laha qablaha. Maka Syekh Al-Qusayyir hafizahullah di sini beliau menjelaskan bahwa syarat-syarat salat itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebelum mengerjakan salat. Fal farqu baina syarti war rukan anna syarta qabla al-ibadati war rukan dakhiluha. Ya, bahwa perbedaan antara syarat dengan rukun, syarat itu adalah sebelum ibadah dan rukun itu di dalam ibadah tersebut. Jadi syarat dan rukun itu adalah istilah yang kita harus ingat, itu tidak hanya istilah untuk masalah salat saja, akan tetapi masalah-masalah ibadah yang lain. Sehingga ini penting, ini harus kita ingat perbedaan antara syarat dan rukun, karena ini akan terus berulang, terus berulang, bahkan perkara muamalat ada syarat, ada rukun, dan seterusnya. Sehingga di sini disebutkan syarat itu adalah sebelum ibadah, sedangkan rukun di dalam ibadah. Seperti misalkan salat, syaratnya adalah taharah, maka dilaksanakan sebelum salat, sedangkan rukun salat contohnya misalkan membaca surat Al-Fatihah itu di dalam salat. Perbedaan lain yang disebutkan oleh para ulama bahwa syarat itu bukan merupakan bagian dari ibadah tersebut, sedangkan rukun adalah bagian dari ibadah tersebut, yakni sesuatu yang mendefinisikan ibadah tersebut, sesuatu yang membentuk ibadah tersebut. Jadi contoh, kalau misalkan kita contohkan dengan sholat lagi, maka sholat memiliki syarat yaitu taharah, wudu misalkan, maka wudu itu sesuatu yang berbeda dengan sholat. Wudu itu sesuatu yang berbeda, wudu itu adalah amalan ibadah sendiri, sholat adalah amalan ibadah sendiri, begitu ya. Jadi berbeda. Adapun rukun salat, misalkan salah satu rukun salat adalah membaca Al-Fatihah, maka membaca Al-Fatihah itu adalah salah satu bagian dari salat itu sendiri. Sesuatu yang membentuk salat itu, membentuk amalan ibadah yang namanya salat. Kemudian perbedaan lain yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa kalau syarat itu harus selalu ada hingga berakhirnya ibadah. Dari awal ibadah sampai berakhirnya ibadah tersebut syarat harus ada. Adapun rukun tidak harus. Rukun itu biasanya berhenti kemudian dilanjutkan dengan rukun yang lain atau sesuatu yang lain, begitu ya. Seperti misalkan salat, maka syarat salat, di antara syarat salat adalah wudu, maka kita harus memiliki wudu dari awal hingga akhir salat. Kalau wudu kita batal di tengah-tengah salat, maka salatnya batal. Tapi kalau rukun, misalkan salah satu rukun salat adalah membaca Al-Fatihah, maka kita membaca Al-Fatihah ketika salat, kemudian setelah membaca Al-Fatihah selesai, maka berganti dengan amalan yang lain atau perbuatan yang lain, seperti misalkan membaca surat pendek, atau kemudian kita menuju ke gerakan ruku'.
Ya, maka kalau syarat itu harus ada hingga akhir ibadah, dari awal ibadah tersebut hingga akhir ibadah. Kalau rukun, maka dia silih berganti. Ya, rukun itu kita lakukan, kita awali, kemudian selesai, kita ganti dengan amalan-amalan berikutnya di dalam ibadah tersebut. Itu perbedaan antara syarat dan rukun. Adapun syarat-syarat salat, kalau kita mau menyebutkan secara lengkap, maka ada 6. Wahya sittah an-niyatu, itu yang pertama, yaitu niat. Ya, niat disebutkan oleh Syekh Al-Qusayr di sini adalah syarat. Itu adalah pendapat mazhab Hambali. Niat itu adalah syarat, yakni syarat salat, ya. Adapun di mazhab Syafi'i misalkan niat itu adalah rukun. Kita tidak bahas secara terperinci di sini, Anda cuma menyebutkan, ya, inilah contohnya misalkan perbedaan begitu, ya, perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama. Jadi masalah syarat atau rukun itu diperhatikan secara jeli, secara detail oleh para ulama. Ini termasuk syarat atau ini termasuk rukun. Dalam masalah niat terjadi perbedaan pendapat. Ya, mazhab Hambali menilai niat itu syarat salat. Mazhab Syafi'i berpendapat niat itu rukun salat. Jadi salah satu kalau kita mau memperinci syarat-syarat salat apa saja, yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Yang kedua adalah at-taharatu minal hadath, taharah dari hadath. Ya, taharah dari hadath itu seperti misalkan wudu atau ghusl, itu adalah salah satu syarat dari salat. Kemudian yang ketiga at-taharatu minan najasah, ya, suci dari najis, maka suci dari najis itu adalah salah satu syarat salat juga. Kemudian yang keempat dukhulul waqt, masuknya waktu salat. Itu juga syarat. Kemudian yang kelima satrul aurah, ya, menutup aurat. Kemudian yang keenam istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Syarat-syarat ini akan dibahas secara terperinci nanti di kitabus shalah insyaallah, ya. Akan tapi sekarang kita fokus 2 dari 6 syarat ini, yaitu taharah dari hadas dan taharah dari najis. Ya, jadi di bab ini kita akan membahas masalah taharah, ya. Faminha at-taharah, di antara syarat salat adalah at-taharah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur, muttafaqun alaih. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Allah tidak menerima salat seseorang, ya, tanpa taharah. Maka di sini taharah, apa definisi dari taharah? Wa taharatu hiya raf'u ma yamna'us shalah. Taharah itu adalah mengangkat sesuatu yang menghalangi salat. Min hadatsin aw khabatsin wa dzalika bi isti'malil ma'i aw turab. Ya, jadi mengangkat sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa melaksanakan salat, baik itu misalkan hadath ataupun khobath, najis. Khobath itu adalah najis. Wa dzalika bi isti'malil ma'i aw turab. Dan itu adalah dengan menggunakan air atau tanah. Menggunakan air adalah pada wudu dan ghusl, dan menggunakan tanah adalah pada tayammum. Wa sayati ta'riful hadathi wal khabath, dan insyaallah definisi hadath dan khabath itu akan, ya, disebutkan nanti insyaallah taala. Maka di sini kita lihat, ya, penulis kemudian membawakan hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa taharah. Maka hadis ini adalah akhrajahu Muslim bihadzal lafzi min hadis Ibnu Umar. Ya. Jadi walaupun ini adalah hadis muttafaqun alaih, akan tapi, ya, redaksi yang ini adalah redaksi yang disebutkan di Sahih Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah bil lafzi la tuqbalu salatu man ahdath hatta yatawadda. Adapun di Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim, ya, ada hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat lain yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akan tapi, ya, maknanya mirip, lafadznya mirip, yaitu salat seseorang yang berhadas itu tidak akan diterima sampai dia berwudu. Maka hadis-hadis ini atau riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa taharah itu adalah salah satu syarat salat.
Jadi kita lihat di sini untuk ya menentukan atau untuk mengetahui bahwa sholat itu memiliki syarat, diantaranya adalah taharah. Kita lihat di sini ya, para ulama melihat pada riwayat-riwayat hadis ini, dan pada riwayat hadis ini cuma disebutkan salah satu syarat salat. Salah satu syaratnya itu taharah. Dan demikianlah para ulama itu menyimpulkan ya, misalkan syarat salat itu ada 6. Nah, 6 ini didapat dari mana? Dari mengumpulkan dari berbagai dalil. Ya, tidak disebutkan dalam satu dalil secara keseluruhan. Ya, tidak ada dalil yang kemudian menyebutkan syarat sholat itu 1, 2, 3, 4, tidak. Akan tapi satu dalil menyebutkan salah satu syarat, dalil yang lain menyebutkan salah satu syarat, dan seterusnya. Ya, jadi ini gambaran bagaimana para ulama ya, mereka bagaimana merumuskan ilmu fikih dari dalil-dalil ya, ini didapatkan dari jerih payah dan istihadnya para ulama, bagaimana mereka berusaha untuk menggabungkan, mengumpulkan ya berbagai dalil ya, semua dalil yang berbicara tentang topik ini, kemudian baru mereka simpulkan. Faman lam yatatahhar minal hadatsil akbar wal asghar wan najasah fala salata lahu. Maka barang siapa yang tidak ya bersuci dari hadas akbar atau dari hadas asghar atau dari najis, maka tidak ada salat baginya. Yakni salatnya tidak akan sah walaupun dia misalkan dia tetap memaksakan untuk melaksanakan ibadah salat, maka la salata lahu, tidak akan ada salat baginya. Salatnya tidak sah. Wa taharatu minal haditsil akbar takunu bil ghusl. Maka taharah dari hadas akbar itu adalah dengan mandi, ghusl. Wa taharatu minal haditsil asghar takunu bil wudu, dan taharah dari hadas asghar itu adalah dengan wudu. Wa taharatu minan najasah takunu bi izalatiha. Dan taharah dari najis itu adalah dengan menghilangkan benda najis tersebut. Dan ini akan dibahas ya nanti insyaallah di kitab ini, di kitab taharah ini ya. Pertama dibahas tentang wudu, kemudian ghusl. Tapi sebelumnya lagi akan dibahas tentang menghilangkan najis. Wa taharatu nau'an. Kemudian di sini penulis menyebutkan dua jenis taharah. Ahaduhuma at-taharatu bil ma' wa hiyal asl. Ya, jenis taharah yang pertama adalah taharah dengan air, dan inilah ya hukum asalnya atau kondisi asalnya. Ya, seseorang ketika mau bertaharah maka dia harus bertaharah dengan air, bersuci dengan air. Ai at-taharatu bil ma' hiyal asl wa amma at-taharatu bit turab wa hiya tayammum fa hiya badalun anhu. Jadi bersuci dengan air itu adalah hukum asalnya. Adapun ya taharah dengan tanah yaitu tayammum, maka ya ini adalah badal, pengganti dari taharah dengan air. Jadi baru kita menggunakan turab atau tanah ya baru ketika kita tidak menemukan air, itulah yang dimaksud dengan badal di sini, pengganti. Wal ma'u qisman tahurun wa najis. Sedangkan air maka ada dua jenis, yaitu air tahur dan air najis. Ya, inilah yang dipilih oleh penulis yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau ini. Air itu cuma ada dua jenis, yaitu air tahur dan air najis. Dengan kata lain tidak ada air tahir. Ya, air tahir itu maksudnya air yang suci tapi tidak menyucikan. Nah, penulis yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, beliau memilih pendapat bahwa air tahir itu tidak ada dalilnya. Ya, jadi air itu antara tahur, suci dan menyucikan, atau najis, gitu ya. Dan ini adalah salah satu pendapat di kalangan para ulama, dan inilah pendapat juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fa kullu ma'in nazala minas sama' aw naba'a minal ard fa huwa tahur. Ya, maka setiap air yang turun dari langit atau keluar dari tanah maka itu adalah air tahur. Ya, ini definisi dari air tahur. Jadi air yang kita temukan secara alamiah di alam, yang itu bisa ya bisa dari langit atau bisa keluar dari tanah, maka itu adalah air tahur.
Hadza huwal qismul awal min aqsamil ma. Maka ini adalah jenis pertama dari dari air, wa huwa tahur. Jadi jenis pertama adalah air tahur. Fa kullu ma'in nazala minas sama au naba'a minal ard fa huwa tahur. Jadi setiap air yang turun dari langit atau keluar dari tanah, maka itu adalah air tahur. Ya, liqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan wa yunazzilu 'alaikum minas sama', dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kalian air dari langit untuk menyucikan kalian. Wali hadithi Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wal thalji wal barad, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ighsil khataaya, bersihkanlah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanku bil ma'i wal thalji wal barad, dengan air, salju, dan air dari hujan es, al-barad. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi setiap yang turun dari langit, air yang turun dari langit seperti air hujan, ya, air yang kemudian berasal dari salju setelah meleleh begitu ya, atau dari hujan es setelah meleleh, maka itu adalah air tahur. Karena itu didapat secara alamiah dari alam. Ya, memang turun dari langit dengan kondisinya demikian. Atau air tersebut keluar dari tanah, ya, sehingga misalkan air sumur, air sungai, ya, air danau, atau bahkan air laut, ya, maka itu semua adalah air tahur. Wa an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil bahr huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Jadi air laut walaupun asin, ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika ada sahabat yang bertanya tentang berwudu dengan air laut. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya tahur, bangkainya halal. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasan sahih. Ya, maka hadis ini diriwayatkan oleh banyak para ulama hadis, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disebutkan oleh Tirmidzi hadis ini adalah hasan sahih. Yutahhiru minal ahdathi wal akhbath. Ya, jadi dengan air tahur kita bisa menyucikan diri kita dengan air tersebut dari hadas dan dari najis. Al ahdath jam'u hadath. Ahdath itu jamak dari kata hadath. Wal hadath, ya, maknan yakumu bil badan. Jadi hadath itu apa definisinya? Hadath itu definisinya adalah suatu makna yang melekat pada badan. Sesuatu abstrak, ya, makna suatu yang abstrak yang berada pada badan, yamna'us salata wa nahwaha mimma tushtaratu lahu taharah. Yang karena adanya sesuatu yang abstrak tersebut itu menghalangi kita untuk bisa melaksanakan salat atau yang semacamnya seperti tawaf. Ya. Mimma tushtaratu lahu taharah, yang itu disyaratkan untuk taharah. Ya, salat dan yang semacamnya nanti dibahas insyaallah, ya. Wal akhbath, adapun akhbath jam'u khabith wa hiya najasa. Akhbath itu adalah jamak dari khabith dan maknanya adalah benda najis. Walau taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bi syai'in tahir. Ya, jadi air tahur itu tetap tahur, tetap bisa digunakan untuk menyucikan walaupun, ya, air tersebut berubah rasanya atau warnanya atau, ya, baunya dengan sesuatu yang suci. Selama tetap dia disebut sebagai air. Jadi walaupun salah satu sifatnya itu berubah dengan perubahan yang sedikit, ya, sehingga tetap disebut sebagai air, maka ini tetap merupakan air tahur. Contoh misalkan, ya, ketika seseorang itu memiliki air di suatu wadah misalkan, kemudian, ya, ketumpahan gula, beberapa butir gula begitu, ya, sehingga
ada perubahan sifat, ya, misalkan air kalau terkena beberapa butiran gula sedikit, maka tentunya bisa jadi akan terjadi perubahan sifat, rasanya berubah, yang awalnya tawar menjadi manis, begitu ya. Maka selama perubahannya sedikit, sehingga tetap kita sebut air ini adalah air titik, begitu ya, bukan air gula, di mana yakni perubahannya lumayan besar sehingga tidak lagi kita sebut sebagai air titik, akan tapi air gula. Biasanya warnanya juga mulai berubah juga, begitu ya, agak-agak tidak seperti sebelumnya misalnya, begitu ya. Maka dan tentunya rasanya berubah besar sekali. Maka ya selama perubahannya sedikit dan air tersebut tetap disebut sebagai air, maka itu adalah tetap merupakan air tahur. Ya. Jadi ada dua syarat di sini. Dia harus kecampuran benda suci, karena kalau kecampuran benda najis maka nanti dibahas. Dan dia harus perubahannya sedikit. Kalau perubahannya banyak sehingga kemudian tidak lagi disebut sebagai air, ya, misalkan air di suatu wadah kemudian kejatuhan bubuk kopi lumayan banyak sehingga air tersebut menjadi kopi, ya, maka kita katakan ini air bukan lagi air, akan tapi menjadi kopi. Ini berarti sudah bukan air tohur lagi, akan tapi cairan lain yang bernama kopi, gitu ya. Tidak bisa kita gunakan untuk berwudu atau ghusl. Ya, jangan berwudu dengan kopi atau apalagi mandi dengan kopi, begitu ya. Tidak sah sebagai wudu atau tidak sah sebagai ghusl. Maka di sini kita lihat, ya, qauluhu walau taghayyara isyaratun ilal khilafi bainal fuqaha fi hadhil mas'alah. Jadi di sini disebutkan, Syekh Sa'di berkata air itu adalah air tahur walaupun berubah, ya, rasanya, warnanya atau ya baunya, ya, bisa intahir dengan ya sesuatu yang suci. Jadi di sini adalah isyarat kepada perbedaan di kalangan para fuqaha tentang masalah ini. Ya, jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Wal ma'na annal ma'a nazila minas sama' au nabi' minal ard yabqa ala tahuriyatihi. Jadi air yang itu turun dari langit atau keluar dari tanah, maka dia tetap merupakan air tahur walau kana qalilan wa taghayyara bi syai'in minat tahirat. Walaupun air tersebut adalah air yang jumlahnya sedikit kemudian berubah dengan ya benda suci tertentu, misalkan katuhluk seperti ganggang atau lumut, begitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat di danau misalkan kemudian ada ganggang atau lumut yang ada di danau tersebut, di mata air tersebut, maka kita katakan air di mata air ini dia keluar dari tanah, akan tetapi dia berubah, ya, berubah sifatnya, bisa jadi warnanya agak menjadi kehijauan. Kenapa? Karena ada tumbuh-tumbuhan di situ. Maka ini perubahannya dengan benda suci, ya, ini tidak mempengaruhi ya tohuriyah dari air tersebut, tidak mempengaruhi ya sifat tohuriyah dari air tersebut. Jadi misalkan tuhlub tadi, ya, tumbuh-tumbuhan di mata air, misalkan ganggang atau lumut, wa auraqis syajar, atau daun-daun yang berjatuhan dari pohon. Jadi ketika misalkan kita memiliki mata air, ya, kita melihat ada sebuah mata air, kemudian air tersebut naam dari tanah, akan tapi kemudian kejatuhan daun-daun dari pohon-pohon di sekitarnya sehingga sifat airnya berubah. Ini kita katakan tetap merupakan air tahur walaupun sifatnya berubah. Kenapa? Ya, karena ini adalah benda suci yang membuatnya berubah dan karena ini susah dihindari. Adanya tumbuhan di mata air, adanya daun-daun di situ, susah untuk kita hindari. Mata air itu kita halangi dari ya yakni terkena daun-daun yang berjatuhan, atau ya tidak bisa kita pastikan mata air itu tidak boleh ada tumbuhan yang tumbuh di situ. Enggak mungkin, susah. Ini adalah sesuatu yang susah untuk kita hindari terjadi pada mata air tersebut, terjadi pada air di mata air tersebut, gitu ya. Maka ini air tersebut tetap merupakan air tahur. Wal milhil bahri, demikian pula air yang kecampuran garam yang berasal dari laut. Jadi garam itu ada yang berasal dari laut, ada yang berasal dari mineral dari pegunungan.
Ya, kalau berasal dari laut, maka ketika misalkan sebuah air kemudian kecampuran garam dari yang berasal dari laut tersebut, al-milhul bahri namanya, maka air ini tetap merupakan air tohur walaupun rasanya berubah banyak, misalkan asin sekali. Tapi ini dari garamnya dari laut. Kalau kita katakan laut itu airnya tohur, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW tadi, kemudian dari air laut tersebut kita keringkan air lautnya, kemudian jadi garam, kemudian garamnya kita masukkan ke air lagi di gelas kita, maka tentunya itu tidak akan mengubah sifat tohuriyah dari air kita tersebut. Beda kalau misalkan garam tersebut dari mineral di pegunungan, misalkan ya al-milhul ma'dini, ya garam yang berasal dari mineral-mineral di pegunungan, maka itu asalnya bukan dari air, kan tapi dari batu-batuan misalkan, ya, sehingga kalau garam seperti itu mengenai air, kita masukkan ke air gitu ya, kemudian terjadi perubahan yang besar, ya kalau perubahannya sedikit, misalnya cuma perubahan rasanya tawar jadi asin sedikit, maka insya Allah tidak masalah, tetap itu adalah air tohur, bisa kita gunakan untuk berwudu. Akan tetapi kalau misalkan ya air tersebut kita masukin garam dari pegunungan, kemudian rasanya berubah banyak. Rasanya berubah banyak. Maka ya ini bisa membuat air tersebut tidak lagi bisa disebut sebagai air tohur. Kenapa? Karena perubahannya besar dan kita katakan ya ini adalah air garam. Tidak sekedar air titik ya, tidak sekedar kita sebut air kemudian titik, tidak. Akan tapi kita beri catatan tambahan. Ini sudah bukan air, ini air garam gitu ya. Dan garamnya dari pegunungan. Waz-za'faron wa ghairiha. Za'faron ya seperti misalkan za'faron ya sesuatu yang kemudian bisa mengubah air tersebut gitu ya, warnanya berubah atau rasanya berubah. Za'faron ini bisa untuk makanan atau bisa untuk pewarna begitu ya. Maka ketika kemudian air tersebut kecampuran za'faron dan lumayan banyak ya kecampurannya sehingga air tersebut tidak lagi kita sebut air, akan tapi air za'faron. Maka ini kita katakan ini sudah bukan air tohur lagi. Ya, dan kecampuran benda-benda yang lain, benda-benda suci yang lain. Ya, seperti contohnya tadi kopi. Kalau kecampuran bubuk kopi sedikit, kemudian sehingga kita katakan, oh ini warnanya sedikit berubah, rasanya juga sedikit berubah, akan tapi tetap kita sebut ya sudah ini air, cuma kecampuran sedikit saja. Maka ini tetap air tohur. Tapi kalau air kemudian kita taruh ya bubuk kopi di situ, sehingga kemudian apalagi diaduk, kemudian ya warnanya berubah sekali dari transparan menjadi hitam misalkan, kemudian rasanya juga berubah dari tawar menjadi rasa kopi, maka ini sudah tidak lagi kita sebut air, akan tapi kita sebut sebagai kopi ya, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bertoharoh lagi. Lakin bisyarti ayyab qala husmul ma ya. Jadi di sini dijelaskan, ditekankan lagi dengan syarat tetap harus ya ketika air kecampuran benda-benda suci, air ini tetap merupakan air tohur dengan syarat namanya tetap air. Kalau sudah berubah seperti air jadi kopi, air jadi teh, air jadi jus misalkan ya, maka ini sudah bukan merupakan air tohur. Amma idza taghayyara ismuhu wa salaba ismal ma fa innahu la yasihhu tatahhur bihi. Ya, adapun ketika ya airnya ketika namanya itu berubah dari air menjadi kopi, wasala basmalma, sehingga ya nama airnya sudah tidak bisa kita sebut lagi gitu ya. Airnya sudah menjadi kopi, airnya sudah jadi teh. Jadi nama airnya sudah hilang dari sesuatu yang ada di wadah tersebut atau di gelas kita tersebut. Fa innahu la yasihu tatahhur bihi, maka ini tidak sah untuk bertahur dengannya. Li'annahu la yusamma ma'an, karena ini sudah tidak lagi bisa disebut sebagai air. Apalagi disebut sebagai air tohur, disebut sebagai air saja sudah tidak lagi kita bisa sebut demikian. Bal yatahawwalu ila ma udhifa ilai, akan tapi air tersebut berubah menjadi sesuatu yang ditambahkan kepadanya. Air ditambahkan bubuk kopi jadi kopi. Nah, itu maksudnya. Air tambahkan bubuk teh jadi teh. Fa yusamma syai'an aw qahwa aw khallan aw maraqan. Maka ya air tersebut akhirnya disebut sebagai teh atau kopi atau ya, cuka atau ya sup misalkan, wa nahwa dzalik dan yang semisalnya.
Wa kadza idza ghuliba alaihi ismu ghairil ma bi an summiya mathalan ma'u za'faron au ma'u wardin. Atau misalkan ketika air tersebut ya dia tetap ada airnya, akan tapi ketambahan kata sifat berikutnya, air za'faron, air mawar, ya maka ini sudah tidak lagi kita bisa sebut sebagai air titik begitu ya, air gula. Nah itu ada tambahan-tambahan keterangan seperti itu membuat air tersebut tidak lagi bisa kita gunakan sebagai thaharah. Fal qa'idatu fi hadza, maka kaidahnya dalam masalah ini anna kullama in khalatahu tahir fa ghayyara ismahu fala yasihu tatahhur bihi li'anna at-taharata innama tajuzu bil ma. Jadi kaidah dalam masalah ini ya adalah setiap air yang kecampuran benda suci ya kemudian mengubah namanya. Baik mengubah namanya itu adalah dengan ketambahan predikat berikutnya yaitu air za'faron, air mawar, air gula, air garam, garamnya dari pegunungan misalkan. Maka ini berarti perubahan sifatnya sudah banyak begitu ya, sehingga kita menyebutnya air gula gitu ya, air za'faron. Maka ini tidak bisa kita gunakan untuk taharah. Demikian pula air kecampuran benda suci dan itu mengubah namanya sama sekali dan sudah tidak ada komponen airnya lagi. Tidak sekedar air gula, tidak, akan tapi langsung berubah jadi sesuatu yang berbeda namanya, seperti kopi, seperti teh, seperti jus, ya. Maka itu juga lebih-lebih lagi tidak bisa kita gunakan untuk thaharah. Jadi kalau kita misalkan hiking misalkan begitu ya, kemudian ya kita bawa bekal kopi, kemudian masuk waktu sholat tidak ada air di sekitar kita, tapi kita punya kopi, nah, tidak bisa kita gunakan untuk thaharah, itu hanya bisa kita minum. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, maka dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Ketika engkau tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika engkau tidak menemukan air, maka Allah langsung memerintahkan kita untuk tayamum. Jadi di sini disebutkan ya bahwa disebutkan jelas-jelas di situ adalah harus air. Kalau namanya sudah bukan air, ada tambahan keterangan tadi ya air gula, air za'faron, atau namanya sudah benar-benar bukan air lagi seperti jadi kopi, maka ini ya hadza laisa bima. Ini bukan air lagi dan ini tidak bisa kita gunakan untuk thaharah. Dan berdasarkan juga kaidah bahwa ya ism nakirah ya ism nakirah itu ism yang bertanwin seperti di sini ma'an dengan tanwin dalam konteks penafian, maka itu menunjukkan umum, menunjukkan ya ini menunjukkan umum. Jadi ketika engkau tidak menemukan air, maka ya yakni baik itu air dari langit seperti air hujan atau air dari tanah seperti air danau, air sungai, ya air sumur, ya maka air di sini mencakup seluruh yang disebut sebagai air. Dan perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak menemukan air, Allah langsung memerintahkan kita untuk langsung tayamum, untuk langsung menuju tanah. Padahal bisa jadi kita memiliki cairan-cairan yang lain seperti kopi, teh, susu, ya, jus, bensin, minyak, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kita untuk langsung menuju tanah tayamum ketika kita tidak menemukan air. Jadi, cairan-cairan selain air tidak bisa kita gunakan untuk thaharah. Amma idza khalatahu tahir wa lam yughayyir ismahu. Adapun ketika air tersebut kecampuran benda suci dan tidak mengubah namanya, tetap disebut sebagai air. Ya, ini dengan kata lain perubahannya sedikit sehingga tetap disebut sebagai air. Fahuwa tahur, maka ini air ini adalah air tahur, yasihhu tatahhuru bihi. Boleh bagi kita untuk bersuci dengannya. Wa daliluhu al-hadits alladzi dzakarahu al-muallif innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang disebutkan oleh penulis, ya sebentar lagi akan kita baca insyaallah, yaitu hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sungguhnya air itu adalah tahur, tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya najis.
Jadi ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisu syai' rawahu ahlus sunan wa huwa sahih. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh ahlus sunan, para ulama yang membuat kitab-kitab sunan, yaitu akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i min hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wa qala Tirmidzi hadza hadits hasan. Ini adalah hadis hasan, ya. Wa dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar fi Talkhis anna hadzal hadits sahhahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Ma'in wa Ibnu Hazm. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab At-Talkhis bahwa hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hazm. Ya, maka ini adalah hadis sahih. Fa in taghayyara ahadu awsafihi bi najasatin fa huwa najisun yajibu istinabu. Kemudian penulis Syekh Sa'di masuk pada pembahasan air yang kecampuran benda najis. Kalau tadi barusan kita bahas air yang kecampuran benda suci, sekarang kita bahas air yang kecampuran benda najis. Ketika suatu air kecampuran benda najis kemudian berubah salah satu sifat dari air tersebut, rasanya atau baunya atau warnanya, ya, maka air tersebut akan menjadi najis, ya, menjadi air najis, kategori kedua dari air. Yajibus tinabuhu, wajib bagi kita untuk yakni menghindari air tersebut. Kalau kita terkena air tersebut nanti ya kita terkena najis juga, ya. Maka di sini kita lihat, ya, Syekh Al-Qusayr menjelaskan hadza huwal qismu tsani minal ma. Ini adalah kategori kedua dari air. Dan telah kita sebutkan tadi bahwa penulis yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, beliau memilih pendapat bahwa air itu cuma dua kategori, air tahur dan air najis. Maka ini adalah kategori yang kedua, air najis. Ya, wa awsafuhu hiya at-ta'am wal lawn wal rih. Jadi yang dimaksud dengan sifat maksudnya adalah salah satu dari yang tiga yang kita sebutkan tadi, yaitu rasa, bau, kemudian atau warna, gitu ya. Fa idza taghayyara ahadu awsafihi bi najasatin ka'an yaqa fihi baulun aw maitatun aw damun wa nahwuha, ya, fa huwa najisun la yajuzu tatahhur bihi, ya. Jadi ketika suatu air sifatnya berubah, salah satu saja sifatnya berubah, ya. Kenapa berubah? Karena kecampuran benda najis, seperti misalkan, ya, terkena kencing atau yakni terkena bangkai, gitu ya, atau misalkan terkena darah, darah itu najis, atau yang selainnya, benda-benda najis yang lain, maka air tersebut menjadi air najis, ya, tidak boleh bertoharoh dengannya. Jadi air kecampuran benda najis, kemudian salah satu sifat air tersebut berubah. Misalkan air kecampuran atau kemasukan kencing, sehingga kemudian rasa air tersebut jadi berubah atau warnanya menjadi berubah, ya. Air misalkan kecampuran atau terkena kemasukan misalkan bangkai misalkan, begitu ya, kemudian salah satu sifatnya berubah, maka ini najis, ya, tidak bisa kita bertaharah dengan air tersebut. Wa qad haka Ibnu Taimiyah fil Fatawa wal Maqdisi fi Syarhil Kabir ijma'ul ulama ala hadza, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata dalam Al-Fatawa, ini Majmu' Fatawa, dan Al-Maqdisi dalam Asy-Syarhul Kabir. Al-Maqdisi di kalangan para ulama Hambali, Al-Maqdisi itu ada banyak, ya. Ada banyak. Yang paling terkenal adalah Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, atau sering disingkat Muwaffaquddin, disingkat sebagai Al-Muwaffaq, gitu ya. Jadi kalau disebut Al-Muwaffaq, maka kita langsung paham itu maknanya adalah Ibnu Qudamah, penulis kitab Al-Mughni. Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Adapun, ya, Al-Maqdisi yang merupakan penulis Syarhul Kabir yang dimaksud oleh Syekh Al-Qusayr di sini, ini adalah Syamsuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi.
Syamsuddin. Jadi bedakan dengan Muwaffaquddin. Ini Syamsuddin Ibnu Qudamah juga, Al-Maqdisi juga, akan tapi lakopnya di depan adalah Syamsuddin. Syamsuddin ini adalah keponakannya Muwaffaquddin. Nah, Syamsuddin ini adalah keponakannya Muwaffaquddin. Jadi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu ada beberapa nama, ya. Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi atau Al-Muwaffaq itu adalah penulis kitab Al-Mughni, penulis kitab Al-Kafi, penulis kitab Al-Muqni, dan penulis kitab Umdatul Fiqh, Al-Umdah. Ya, dan penulis kitab Rawdatun Nazir di usul fikih, ya. Inilah yang kemudian kita kenal, disebutkan oleh para ulama, mazhab Hambali itu ditolong oleh Ibnu Qudamah, maksudnya Al-Muwaffaq ini. Karena beliau menuliskan Umdatul Fiqh, matan di mazhab Hambali cuma berisi satu pendapat. Kemudian Al-Muqni berisi dua pendapat. Ya, dua pendapat dalam mazhab Hambali, Al-Muqni. Yang kemudian ini nanti diringkas oleh Al-Hajjawi dalam matan Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni itu adalah matan yang paling terkenal di mazhab Hambali, yang kemudian disyarah oleh Al-Buhuti dalam kitab beliau, ya, Ar-Raudul Murbi'. Ya, jadi kitab Raudul Murbi' itu adalah muqarrarnya Jami'ah Madinah misalkan. Ya, muqarrarnya banyak jami'ah di Saudi itu pakai Raudul Murbi'. Tapi tentunya tidak bisa penuntut ilmu pemula langsung membahas atau melahap kitab Raudul Murbi', ya. Harus bertahap. Bismillah. Kemudian Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga menulis kitab Al-Kafi. Ya, Al-Kafi itu berisi pendapat yang masail-masail yang lebih banyak, ya, daripada Al-Muqni. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah juga menuliskan kitab Al-Mughni. Al-Mughni adalah kitab fikih muqaran, fikih perbandingan. Di dalamnya Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau menyebutkan masail-masail, ya. Al-Mughni sendiri adalah syarah dari kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Mukhtasar pertama di kitab di mazhab Hambali. Mukhtasar pertama di mazhab Hambali, yaitu Mukhtasar Al-Khiraqi. Beliau syarah Mukhtasar Al-Khiraqi tersebut, ya. Al-Muwaffaq mensyarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Tapi dalam syarah tersebut beliau menyebutkan dalil, beliau menyebutkan kaidah, beliau menyebutkan illah, beliau menyebutkan, ya, pendapat-pendapat mazhab lain. Beliau menyebutkan dalil-dalil pendapat mazhab lain, dan beliau kemudian menyebutkan mana pendapat yang lebih kuat secara dalil. Terkadang menyetujui Imam Ahmad, terkadang tidak menyetujui Imam Ahmad, gitu, ya. Jadi Al-Mughni disebutkan oleh para ulama adalah, ya, bisa disebut kitab paling bagus secara mutlak di fikih, begitu, ya. Allahu a'lam, ya, salah satu kitab yang paling bagus, gitu, ya. Salah satu kitab yang paling bagus. Yang kitab lain misalkan ada Al-Majmu', demikian pula ada Al-Muhalla, demikian pula ada, ya, Bada'us Shana'i, dan seterusnya. Baik. Jadi di sini itu Al-Muwaffaq. Adapun Syamsuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau menuliskan kitab Asy-Syarhul Kabir. Syarhul Kabir itu kitab apa? Kita ingat Syamsuddin itu keponakannya Al-Muwaffaq. Dan Al-Muwaffaq tadi menuliskan, ya, beberapa kitab, salah satunya adalah Al-Muqni. Al-Muqni itu kitab yang berisi dua pendapat, ya. Kemudian nanti yang kemudian diringkas oleh Al-Hajjawi menjadi kitab Zadul Mustaqni. Nah, Al-Muqni ini karya Al-Muwaffaq itu kemudian disyarah oleh keponakan beliau, yaitu Syamsuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Disyarah, dan syarahnya banyak berlandaskan pada kitab Al-Mughni. Jadi seolah-olah si keponakan ini mensyarah matan yang ditulis oleh omnya, dan syarah tersebut berlandaskan pada kitab lain yang ditulis juga oleh om tersebut, begitu, ya. Jadi itulah yang kemudian kita kenal sebagai kitab Asy-Syarhul Kabir, itu juga berjilid-jilid tebal juga, ya. Asy-Syarhul Kabir. Maka di sini Ibnu Taimiyah dan Syamsuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan ijma' ulama al-hadza, menyebutkan ijma' para ulama dalam masalah ini, yakni air kalau berubah sifatnya karena kecampuran benda najis, maka, ya, najis.
Kalau berubah sifatnya, salah satu sifatnya. Amma idza khalatatin najasatul ma'a falam tughayyir ahad asafihi fahadha fihi khilafun tawilun baina ulama walidzalika lam yata'arrad lahu al-muallif. Adapun ketika benda najis ya mengenai air, mengenai suatu air, kemudian air ini tidak berubah sifatnya. Jadi kalau kondisi tadi air kemasukan benda najis berubah salah satu sifatnya, salah satunya saja berubah, ini najis secara ijma. Air ini ikutan najis secara ijma para ulama. Adapun ketika air tersebut kemasukan benda najis tapi tidak ada sifatnya yang berubah. Rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, maka disinilah inilah khilaf yang panjang ya di kalangan para ulama. Khilaf yang banyak diperdebatkan oleh para ulama. Apakah air ini najis atau tidak, begitu ya. Walidzalika lam yata'arrad lahul mu'allif. Itu mengapa penulis tidak menyebutkan kondisi ini. Akan tapi ya Anda kurang setuju dengan statement beliau. Ya, penulis memang tidak menyebutkan masalah ini. Akan tetapi masalah ini sebenarnya sudah diisyaratkan oleh penulis, oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam kalimat beliau yang tadi. Kalimat beliau, ya, beliau menyebutkan apa? Beliau menuliskan kalau suatu air salah satu sifatnya berubah karena kemasukan benda najis, maka ini najis. Airnya ini menjadi najis. Jadi dipahami dari kalimat ini, kalau tidak berubah, maka tidak najis. Itulah pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, itulah pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Jadi, air ketika kemasukan benda najis, baru dia ikutan najis kalau salah satu sifatnya berubah. Kalau tidak ada sifatnya yang berubah, maka tidak najis. Ini memang salah satu pendapat yang dipilih oleh para ulama. Ya. Pendapat lain, ya, karena di sini disebutkan ada khilaf gitu ya, kita tidak ingin membahas khilaf terlalu banyak dalam membahas kitab ini, akan tapi ya kita sebutkan sedikit ya. Pendapat lain menyebutkan bahwa kalau misalkan air tersebut kecampuran benda najis, terus salah satu sifatnya berubah, ya ini ijma para ulama bilang air ini najis. Tapi kalau air kemasukan benda najis kemudian tidak berubah salah satu semua sifatnya tidak berubah. Tidak ada sifat dari air tersebut yang berubah ketika kemasukan benda najis. Maka ya pendapat lain mengatakan dirinci. Apakah air ini di atas 2 kullah atau lebih gitu ya, atau kurang dari 2 kullah? Kalau 2 kullah atau lebih dan dia tidak berubah sifatnya karena kemasukan benda najis, maka tidak najis. Tapi kalau air ini kurang dari 2 kullah, kemudian kemasukan benda najis dan tidak merubah sifatnya sama sekali, maka air ini ikutan najis. Ya, itu pendapat lain dan itu bukan pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Walaupun pendapat yang lain tersebut adalah pendapat muktamad, pendapat resminya mazhab Hambali gitu ya. Akan tapi di sini Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau memilih pendapat lain, yaitu apa? Air itu baru najis kalau terkena kemasukan benda najis dan sifatnya berubah. Kalau sifatnya tidak berubah maka tidak ikutan najis. Ya, inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga. Dalilnya apa? Dalilnya adalah al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu ya melengket dengan illah, dengan sebabnya. Kalau sebabnya ada maka hukumnya ada, kalau sebabnya tidak ada maka hukumnya tidak ada. Ya, jadi kalau misalkan air tersebut kemasukan benda najis dan sifatnya tetap tidak berubah, itu berarti airnya tersebut tetap bisa melawan benda najis tersebut. Buktinya apa? Buktinya air tersebut tidak berubah sifatnya. Akan tapi kalau air tersebut berubah sifatnya karena kemasukan benda najis, maka itu berarti air ini sudah tidak bisa melawan benda najis tersebut, dia ikutan najis. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Ya, maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bahas. Ya, alhamdulillah kita sekarang di pertemuan ini kita telah selesai membahas masalah air. Di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ya permasalahan tentang bejana atau wadah. Karena air itu butuh wadah untuk bisa kita menggunakan air tersebut. Nah.